Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali Anda menyaksikan Haromain News yang kini tayang di channel YouTube yang baru ini. Pemirsa, Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Narmada kembali menyabet penghargaan. Tak tanggung-tanggung dalam waktu yang berdekatan, Nurul Haromain berhasil mendapatkan 2 penghargaan, yaitu Indonesia Most Excellent Islamic School dan Indonesia Most Excellent Education and Educator. Telah kami rangkum pula beberapa berita yang terjadi di sekitar Pondok Pesantren Nurul Haromain. Bersama saya Mantilina Ervina dan seluruh kru yang bertugas, inilah Haromain News edisi 25 Oktober 2021. Guna memenuhi kebutuhan makan santriwati, Pondok Pesantren Nurul Haromain Putri pada awal Agustus ini membuat tempat pembagian nasi dan lauk di kampus Putri 2. Pondok Pesantren Nurul Haromain juga telah menambah 1 armada untuk dapur, yaitu sebuah mobil yang dikhususkan untuk mengambil dan mengantar nasi dan lauk dari kampus Putri 1 ke kampus Putri 2. Makan adalah kebutuhan utama dan merupakan faktor penting untuk mendukung kegiatan santriwati. Jika makan terpenuhi dengan baik dan tepat waktu, kegiatan lain akan ikut pula berjalan dengan baik. Kebutuhan makan ini juga tentu saja seperti yang sama-sama diketahui, menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan setiap orang, karena 90% penyakit datangnya dari pencernaan. Guna memenuhi kebutuhan penting ini, tentu saja Pondok Pesantren Nurul Haromain Putri yang saat ini terbagi menjadi 2 kampus terus berinovasi dan mengusahakan segala hal agar kebutuhan makan santriwati terpenuhi dengan baik. Salah satunya pada awal Agustus ini, pembuatan tempat pembagian nasi dan lauk di kampus Putri 2 mulai dilakukan. Selain bertujuan untuk mengatur pembagian nasi lebih baik sehingga santriwati bisa mengantre dan mengambil nasi dengan lebih rapi, pos dapur ini juga diperuntukkan agar alat-alat dapur ditaruh di satu tempat dan tidak berceceran, juga tentu saja untuk lebih menjaga kebersihan. Pembuatan pos dapur sederhana tersebut dilakukan oleh beberapa orang ustadz dengan bergotong royong. Menurut Ustazah Mudrikati selaku pembimbing bagian dapur, selama pembuatan pos dapur tidak menghadapi kendala yang berarti. Di sana kami dibantu oleh Ustadz Farid, Ustadz Rifki Faizul Hulwa, dan Ustadz Sarjuliadi. Alhamdulillah selama proses pembuatan tempat nasi berjalan lancar. Pembuatan tempat nasi ini tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang seminggu jadi. Untuk lebih memperlancar kegiatan terkait makan dan dapur ini, Pondok Pesantren Nurul Haromain juga telah menambah 1 armada untuk dapur, yaitu sebuah mobil yang dikhususkan untuk mengambil dan mengantar nasi dan lauk dari kampus Putri 1 ke kampus Putri 2. Hal ini dilakukan karena untuk sementara sampai saat ini dapur santriwati memang masih berlokasi di kampus Putri 1, sehingga setiap waktu makan, mobil khusus ini akan mengambil makanan dari kampus Putri 1 dan diantarkan ke kampus Putri 2. Ustazah Mudrikati berharap dengan adanya pos dapur dan mobil khusus untuk kepentingan dapur ini bisa mendukung kegiatan-kegiatan lain di dalam pondok, juga meminimalisir santriwati yang sakit. Baik Yunisa, Pers dan Jurnalistik NH melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, asesmen kompetisi minimum atau disingkat AKM telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Haromain NWDI Narmada dengan berbasis komputer. Untuk jenjang aliyah dilakukan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 27 dan 28 September 2021. Untuk tingkat sanawiyah dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 4 dan 5 Oktober 2021. Untuk melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah, baik itu tingkat dasar ataupun menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyelenggarakan asesmen kompetisi minimum atau disingkat AKM. Telah diperbaharui pula namanya menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. Dikarenakan seluruh proses kegiatan ini sama persis dengan kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Kegiatan ini dilakukan agar pemerintah mengetahui kualitas sekolah, baik itu dari kemampuan murid-murid, guru, kepala sekolah, serta sarana dan prasarana.
Sebagai bagian dari satuan pendidikan, Pondok Pesantren Nurul Haramain melaksanakan kegiatan tersebut, baik untuk jenjang sanawiyah ataupun aliyah. Karena dilakukan untuk evaluasi, AKM atau ANBK ini diikuti bukan oleh kelas akhir, melainkan diikuti oleh kelas 2 sanawiyah dan kelas 2 aliyah. Peserta yang mengikuti ujian ini pun tidak dipilih oleh sekolah, melainkan ditentukan oleh pusat. Sebab itulah beberapa persiapan telah dilakukan agar kegiatan ini bisa berjalan lancar dan baik. Setelah melakukan 2 kali simulasi, kegiatan AKM untuk santriwati ini telah dilaksanakan untuk jenjang aliyah pada hari Senin dan Selasa, tanggal 27 dan 28 September 2021. Sedangkan untuk tingkat sanawiyah dilaksanakan tanggal 4 dan 5 Oktober 2021. Ustazah Suryani menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh kelas 2 dan bukan kelas akhir karena kelas akhir akan mengikuti ujian sekolah dan itu akan menjadi nilai ijazah. Sedangkan AKM ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan mutu sekolah. Kegiatan ini juga tidak hanya dilakukan oleh murid atau santri dari sekolah, melainkan juga akan dilakukan survei kepada guru dan kepala sekolah, yaitu survei lingkungan belajar dan survei karakter. Menurut Ustazah Suryani, kegiatan yang telah dilaksanakan ini tidak memiliki kendala berarti sebab pondok sudah terbiasa melakukan ujian berbasis komputer dan itu sangat membantu. Kalau kendala yang cukup ini nggak ada sih kalau dari sistemnya sendiri alhamdulillah lancar, kemudian sarana prasarana kita juga cukup memadai sehingga tidak terlalu ini sih. Alhamdulillah semua berjalan karena kita juga sudah terbiasa melaksanakan ujian berbasis komputer. Jadi itu sangat-sangat membantu gitu. Beliau berharap kegiatan yang diikuti oleh 40 orang setiap jenjang ini bisa mendatangkan manfaat serta pemerintah bisa memberikan timbal balik dari evaluasi yang telah dilakukan. Jika sekolah memiliki kekurangan dari hasil evaluasi yang dilakukan, pemerintah bisa membantu untuk memenuhi kekurangan tersebut. Mantilina Ervina, Pers dan Jurnalistik NH melaporkan.